Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarmu hari ini? Sekarang kalian akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran yang ketiga. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini pelajaran yang ketiga dengan materi indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian mempelajari pelajaran ini, kalian diharapkan satu, meyakini adanya Allah, tempat meminta, maha kuasa, maha mendahulukan, dan maha kekal. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Laqib. Yang ketiga, kalian diharapkan bisa atau mampu memahami makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Qaddim, dan Al-Laqib. Yang keempat, kalian dapat membaca Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Laqib. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan ada seorang siswa yang menyeberangkan nenek tua di zebra cross. Lah, anak ini adalah contoh ya yang baik apabila kalian di jalan raya ada seorang yang perlu bantuan dalam penyeberangan, maka kalian bisa membantunya ya. Dan ini bisa dijadikan contoh yang baik bagi kalian. Anak-anak, untuk pelajaran kali ini dengan materi indahnya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dibahas. Pertama, makna dari Asmaul Husna. Yang kedua, menunjukkan bukti Asmaul Husna. Coba amati gambar berikut. Gambar pertama adalah ada seorang anak yang menyerahkan infak dan sedekah kepada amil yang. Nah, ini contoh yang bagus. Jadi kalau kalian ada rezeki atau mungkin dari tabungan kalian, bisa sebagian diinfakkan atau disedekahkan ya. Di gambar ini, setelah anak menyerahkan, panitia atau amal zakat mendoakan semoga anak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar yang kedua ya, ada seorang siswa yang akan berangkat ke sekolah ya, mengamati indahnya alam semesta ini. Dia berkata, subhanallah, cerah dan indah ya hari ini. Nah, inilah contoh-contoh yang bagus yang bisa kalian contoh. Nah, gambar yang kedua tentang tata surya dan planet berputar pada porosnya. Inilah gambaran bahwasanya Allah telah menciptakan alam semesta dan mengaturnya sehingga tata surya dan planet-planet berputar pada porosnya ya di alam semesta ini. Gambar yang ketiga coba diamati. Ini gambar
berkaitan dengan perkembangan manusia sejak lahir sampai wafat. Sejak lahir dilahirkan menjadi bayi, tumbuh menjadi anak, tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi pemuda, tumbuh menjadi orang dewasa, dan jadi lansia, akhirnya wafat atau meninggal dunia. Inilah semua akan dialami oleh manusia. Itulah anak-anak, untuk pembelajaran berikutnya materi yang kita pelajari yaitu berkaitan dengan indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita mulai pelajaran, kamu cermati bacaan berikut. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, harus memberi atau membeli beras yang nantinya dimasak, atau membeli nasi dan lauk-lauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut kita butuh orang lain. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Coba di gambar ini ada semut ya, yang bergotong royong mencari makanan untuk kebutuhan sehari-harinya. Anak-anak, untuk berikutnya adalah Asmaul Husna Allah. Nomor yang pertama adalah As-Samad. Anak-anak, tahukah arti kata As-Samad? Iya, As-Samad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu kita. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Kita jangan kalah dengan semut. Kawan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Perilaku semut itu dapat kita ambil pelajaran betapa indahnya bertemu, ya, indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan saling membantu. Jadi dengan teman-teman kalian hendaknya saling menyapa dan saling membantu. Yang kedua, al-muqtadir, artinya arti dari al-muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan ada di laut beraneka ragam. Oleh sebab itu kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Arti Al-Muqaddim adalah Allah mendahulukan. Artinya
Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapa yang lebih dulu ada? Tukang kayu atau kursi atau meja? Tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Yang keempat, Al-Baqi. Nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir dibahas pada kesempatan kali ini adalah Al-Baqi. Apa arti Al-Baqi? Ada yang tahu? Iya. Al-Baqi adalah Allah Maha Kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai meninggal dunia. Tadi sudah Pak Guru tayangkan gambarnya ya. Untuk selanjutnya, bagaimana kalian tidak bersikap? Ya, ini kalian persiapkan sikap kalian. Sikap kebiasaanku. Aku selalu berpikir dengan menyebutkan nama-nama Allah, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Qadir, Al-Baqi. Nah, kalian bisa kalian ucapkan ya Asmaul Husna tersebut di dalam doa-doa kalian setelah sholat atau ketika berdoa bisa kalian baca. Baiklah anak, kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu mengakui nama-nama Asmaul Husna dari Allah, ya. Nama-nama dari Allah yang indah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami mana nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Nama-nama tersebut yang kita pelajari As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddir, dan Al-Baqi di atas. Jika sudah memahaminya, marilah kita tunjukkan perilaku yang baik yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah perilaku menjadi lebih baik memang tidak mudah. Perlu kejujuran, usaha yang sungguh-sungguh, disiplin dan penuh tanggung jawab. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini ya. Di sini ada kerja bakti di sekolah. Jadi ketika di sekolah kalian ada kerja bakti, ya saling membantu semua bekerja sama, bergotong royong. Ini salah satu sikap perilaku yang baik. Coba kita yang lanjutkan yang pertama, mengakui sifat Asmaul Husna As-Samad. Ayo anak-anak mengulang bacaan dan makna As-Samad hingga hafal ya. Kalian ulang-ulang Asmaul Husna merupakan perbuatan yang mulia. Mengulang bacaan Al-Asmaul Husna menjadi doa. Bukankah karena As-Samad adalah yang maha dibutuhkan? Lihat ayat kedua Quran surat Al-Ikhlas ya. Quran surat Al-Ikhlas ayat yang kedua. Allahu Samad, Allahu Samad. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala
tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus selalu memohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita dapat, kita harapkan. Dari pengakuan atas sifat as-somad, sifat as-somad antara lain sebagai berikut. Ya, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta. Yang pertama dalam keinginan, dalam semua keinginan yang kita yang baik. Jadi kalau kalian berdoa mohon kepada Allah yang baik-baik, kita mohonnya kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tempat meminta. Yang B, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jadikanlah dirimu menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Yang C, berusaha menjadi membantu teman, ya, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Ya. Anak, silakan kalian membantu teman di sekolah dan di rumah, ya, dengan apa saja, ya, dengan bisa tenaga, pikiran, atau dengan tutur kata yang santun. Nih, terutama ya, dalam berbicara, bercakap, gunakan tutur kata yang santun, jangan menyakiti orang lain. Yang kedua, mengakui sifat al-muqtadir. Bacalah berulang-ulang sifat asmaul husna al-muqtadir dan artinya hingga hafal, ya, hingga hafal. Arti al-muqtadir, Allah Maha Kuasa, Allah Maha menentukan segala makhluk ciptaan Allah yang ada di atas dunia ini hidup, bergerak atau mati atas kuasa dan ketentuan Allah. Anak-anak, pernahkah kalian merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Kita bernafas dan sangat membutuhkan udara, ya, oksigen, ya. Andai kata kamu tidak diberi Allah sementara udara untuk bernafas, tentunya akan sesak nafas seperti ikan yang diletakkan di atas tanah, ya, tidak diberi air, maka dia tidak bisa bernafas. Juga gunung-gunung api yang meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya, bahkan bisa menelan korban jiwa. Dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban. Semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah. Allah yang mengendaki. Allah dengan mudah saja untuk menciptakan dan juga untuk menghancurkannya. Kita cermati di dalam surat Yasin ayat 82. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat al-muqtadir. Sifat-sifat itu adalah sebagai berikut. Yang A, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung.
Dan yang kedua, berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana itu datang, dan masih banyak yang lain nanti bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kita lanjutkan untuk materi berikutnya yang ketiga, yaitu mengakui sifat al-muqaddim. Ayo anak-anak, bacalah berulang-ulang, ya, ulang-ulang, dan artinya juga sampai hafal. Pahamilah makna al-qadim, yaitu Allah yang maha mendahului. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita sembah, dan lidah kita selalu menyebut namanya. Anak-anak, marilah kita mengakui sifat al-muqaddim dengan melakukan sifat-sifat berikut. Yang A, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat, ya, buat kebaikan kita lebih dulu berbuat. Yang penting kita berbuat kebaikan dulu, ya, itu. Yang B, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Jadi marilah kalian mengerjakan sesuatu itu yang bermanfaat, ya. Yang C, jangan menunda-nunda pekerjaan, ya. Apabila kalian mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, segera dikerjakan, ya, segera dikerjakan. Jangan ditunda-tunda, karena banyak tugas yang harus diselesaikan, ya, terutama belajar. Belajarlah setiap hari, walau hanya 1 jam tiap hari. Tapi dengan membiasakan belajar setiap hari akan menjadikan kalian lebih mudah memahami pelajaran. Yang D, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Silakan, ya. Kalau ada orang yang lebih diutamakan, lebih mementingkan, maka didahulukan, ya, dari kepentingan sendiri. Kemudian yang keempat, mengakui sifat al-baqi. Ayo anak-anak, baca lagi, berulang-ulang, bacalah dan makna al-baqi hingga pahamilah makna al-baqi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal. Allah maha kekal menjadi tumpuan harapan kita. Pernahkah kalian membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan untuk disembah? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menganggap bulan sangat kekal, dapat menyinari kegelapan malam. Tetapi ketika siang tiba, sinar bulan lenyap. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap matahari sangat kekal dengan sinarnya yang panas. Tetapi ketika malam tiba, sinar yang menyengat lenyap. Bulan dan matahari tak pantas untuk disembah. Demikianlah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam menuju pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Setiap ciptaan Allah akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal, itulah yang harus kita sembah. Dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan, kantor atau pasar yang terbakar? Ya banyak, ya, di media, di TV dan lain sebagainya. Banyak kabar-kabar tentang kebakaran rumah, gedung, kantor, pasar dan lain sebagainya. Atau mungkin banjir yang datang menenggelamkan rumah, sehingga banyak harta benda yang hanyut dan terendam oleh banjir. Berarti segala harta benda, berkaitan dengan harta benda dan kemewahan di atas dunia tidak kekal. Karena
hidup kekal hanya di akhirat. Berikut contoh ketidakkekalan manusia. Ya. Yang A, ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak akan. Suatu saat kita pasti menjadi tua renta. Yang D, waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Baiklah, bagaimana sikap kalian setelah mengetahui atau mengakui sifat-sifat Asmaul Husna tersebut? Ya, kalian bisa mengatakan dengan aku selalu menerapkan sifat-sifat Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ini sebagai rangkuman dari pelajaran hari ini. Silahkan dicermati dan dipahami. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Pak Guru akan memberikan tugas. Tugasnya, silahkan kalian membaca Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi, dan artinya sampai hafal sampai hafal. Dibaca kemudian dihafalkan. Setelah hafal silakan kalian buat videonya, buat videonya, dan nanti untuk dinilai Pak Guru. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kalian dalam memahami dan Allah memandikan kalian semua di dalam mencari ilmu-ilmu kebenaran dalam dunia ini atau di alam semesta ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.